Shin Tae-yang. Banyak yang meragukannya saat pertama kali datang ke Indonesia. Apalagi saat itu Indonesia masih berharap pada Luis Milla. Tapi semua keraguan dia balas dengan membawa Indonesia dari peringkat 173 dunia ke 125. Membawa pemain muda. Lolos 16 besar Piala Asia, hingga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan inilah perjalanan STY bersama timnas senior Indonesia. Saat itu, timnas Indonesia sedang berada di titik terendahnya. Setelah ditinggalkan Simon McManamy, skuad Garuda benar-benar kehilangan arah. Kualifikasi Piala Dunia 2020 berjalan seperti mimpi buruk. 6 pertandingan, 6 kekalahan, tanpa satu pun poin. Di atas kertas, Indonesia sudah tersingkir. Tapi di balik situasi suram itu, datanglah sosok pelatih baru dari Korea Selatan, Shin Tae-yong. Begitu ia tiba, bukan kemenangan yang dijanjikan, tapi perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari hal yang paling berani, memotong generasi. Tidak ada lagi nama-nama yang sudah lama menghuni skuad. Beto, Andik, Andri Tani, semuanya dicoret. Hanya tersisa satu pemain dari era sebelumnya, Evan Dimas. Sisanya, anak-anak muda. Beberapa bahkan belum pernah mencicipi atmosfer pertandingan internasional. Tapi bagi STY, itulah masa depan. Sebagai perbandingan, di era Simon McManamy, usia rata-rata pemain timnas mencapai 28,2 tahun. Sementara di pertandingan pertama bersama STY, angka itu turun drastis menjadi 22,8 tahun. Bayangkan, 7 dari 11 pemain utama bahkan masih di bawah usia 23 tahun. Dan sebagian dari mereka, seperti Rizky Ridho, Eji Maulana Fikri, dan Yaakob Sayuri, kini masih bermain untuk timnas Indonesia. Dalam 2 laga tersisa kualifikasi Piala Dunia, Indonesia menghadapi 2 raksasa Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam. Hasilnya, 1 poin dari Thailand, satu-satunya poin Indonesia dari 8 pertandingan. Bagi banyak orang, itu tak berarti. Tapi bagi STY, itu tanda bahwa perjalanan baru telah dimulai. Dan dari titik nol itulah, perjalanan panjang membangun timnas Indonesia dimulai. Dari titik nol di kualifikasi Piala Dunia, perlahan cahaya mulai terlihat. Tahun 2022 menjadi panggung pertama bagi hasil kerja keras ST. Disinilah, tim muda hasil potong generasinya mulai bersinar. Nama-nama yang dulu hanya dianggap pemain masa depan kini tampil di panggung utama. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto, hingga Irfan Jaya, semuanya tampil tanpa rasa takut. Padahal, kalau melihat materi pemain yang dibawa, banyak yang awalnya meragukan. Dari 23 pemain, hanya Evan Dimas yang pernah bermain di kompetisi AFF sebelumnya. STY juga membawa sosok senior seperti Victor Igbonevo, tapi perannya lebih banyak menjadi pembimbing di luar lapangan, bukan tumpuan di tengah laga. Namun justru di situ letak keberaniannya. STY tidak mencari pemain terbaik di atas kertas, ia mencari tim yang mau berlari bersama. Babak grup menjadi bukti bahwa proses itu mulai berbuah. Indonesia tampil meyakinkan, mencatat 3 kemenangan, termasuk kemenangan besar 4-1 atas Malaysia, yang menjadi simbol perubahan besar di skuad Garuda. Satu-satunya hasil imbang terjadi saat melawan Vietnam, 0-0, di mana pertahanan muda Indonesia tampil disiplin dan tangguh. Masuk ke semifinal, Indonesia berhadapan dengan Singapura. Pertandingan ini berubah menjadi salah satu laga paling dramatis dalam sejarah AFF. Indonesia akhirnya menang agregat 5-3, tapi yang paling dikenang adalah momen Nadeo Argawinata, kiper muda yang dengan tenang menepis penalti Singapura di menit-menit krusial. Momen itu membuat seluruh supporter berteriak, bukan karena trofi, tapi karena harapan mulai kembali. Lalu tibalah final. Indonesia menghadapi raksasa kawasan, Thailand. Meski akhirnya kalah dengan agregat 6-2, tak ada kekecewaan yang berlebihan, karena kali ini, semua tahu tim ini sedang dibangun, dan di balik skor akhir itu, lahir generasi baru yang tangguh dan percaya diri. Dari AFF 2022 inilah, publik mulai mempercayai ST. Mereka mulai percaya bahwa proses yang ia bangun bukan sekadar janji. Pemain-pemain yang bersinar di turnamen ini, Arhan, Asnawi, Ridho,
Kambuaya hingga Eji kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Dan dari sinilah perjalanan menuju era baru timnas dimulai. Posisi Indonesia saat itu begitu sulit. Akibat hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia harus memulai dari babak playoff. Lawan pertamanya adalah Taipei, dan hasilnya, Indonesia tampil meyakinkan, menang agregat 5-1. Selanjutnya, Indonesia masuk ke babak kualifikasi utama Piala Asia ke-2023, tergabung bersama Kuwait, Yordania, dan Nepal. Dan kejutan itu terjadi di laga pembuka. Menghadapi Kuwait, tim tuan rumah, Indonesia tampil berani dan menang 2-1. Kekalahan dari Yordania di laga kedua tidak membuat mental mereka jatuh. Justru di pertandingan terakhir melawan Nepal, Indonesia menunjukkan kepercayaan diri penuh, menang besar dan memastikan tiket ke Piala Asia 2023. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2007, Indonesia kembali lolos ke Piala Asia. Tapi kali ini bukan karena menjadi tuan rumah, melainkan karena perjuangan. Setelah melewati jalan panjang, akhirnya timnas Indonesia tiba di panggung tertinggi Asia, Piala Asia 2023. Bagi STY, inilah ajang pembuktian sejauh mana fondasi yang ia bangun bisa menahan tekanan di level tertinggi benua. Targetnya jelas, lolos dari babak grup, karena dalam sepanjang sejarah Piala Asia, Indonesia belum pernah melangkah sejauh itu. Namun, jalan menuju sejarah tak pernah mudah. Indonesia tergabung di grup neraka bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. 3 lawan kuat, 3 gaya bermain berbeda, dan 1 kesempatan untuk membuktikan diri. Disinilah proyek naturalisasi era STY benar-benar dimulai. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Ivo Jenner, Jordi Amat, Shane Patinama, Justin Hubner, hingga Mark Klok bergabung membawa semangat baru. Bersama mereka, masih ada pemain yang sudah jadi andalan sejak AFF 2022. Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, dan bintang muda Marcelino Ferdinand, yang baru berusia 19 tahun saat itu. Dan satu nama penting, Ilken Bagat. Bukan pemain naturalisasi, tapi memilih menjadi WNI karena kecintaannya pada Indonesia. Kombinasi darah lokal dan naturalisasi ini menjadi simbol dari timnas era baru. Tim yang berani, modern, dan punya mental petarung. Perjalanan di Piala Asia dimulai dengan berat. 2 laga awal menghadapi Irak dan Jepang berakhir dengan kekalahan. Namun, permainan Indonesia tidak lagi seperti dulu. Mereka tidak bertahan pasif, tidak bermain dengan rasa takut. Mereka menatap mata para raksasa Asia dan berani melawan. Dan puncaknya datang saat menghadapi Vietnam. Pertandingan penuh tensi tinggi, di mana satu momen menjadi penentu sejarah. Penalti dari sang kapten, Asnawi Mangkualam, memastikan kemenangan 1-0 untuk Indonesia. Gol yang terasa lebih dari sekadar 3 poin, gol yang membuka pintu sejarah. Untuk pertama kalinya sejak berpartisipasi di Piala Asia, Indonesia lolos dari fase grup. Meski dengan status peringkat 3 terbaik, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi. Babak 16 besar mempertemukan Indonesia dengan Australia, tim kuat dan berpengalaman. Laga berjalan berat, Indonesia kalah 4-0, dan perjalanan harus terhenti. Tapi kali ini, tidak ada kekecewaan. Yang ada hanyalah rasa bangga. Dan dari turnamen itu, kepercayaan masyarakat terhadap STY. Kini semua tahu, proses panjang yang ia bangun benar-benar nyata. Masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia berada di titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dan pada fase inilah proyek besar STY benar-benar diuji. Setelah sukses di Piala Asia, STY kembali meminta tambahan pemain naturalisasi untuk memperkuat kualitas skuad. Pemain seperti Tom Hay, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chuan mulai bergabung. Di babak ketiga, Indonesia tergabung di grup berat, Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, China, dan Indonesia. Banyak yang bilang Indonesia hanya akan jadi penggembira, tapi STY sejak awal melawan stigma itu. Dan benar saja, hasil-hasil mengejutkan muncul satu persatu. Indonesia mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya, timnas mengalahkan Arab Saudi, tim raksasa Asia yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia.
Kemenangan 2-1 itu menjadi salah satu malam paling emosional di sepak bola Indonesia. Lalu kejutan lainnya datang saat melawan Australia. Tim yang pernah menghajar Indonesia 4-0 di Piala Asia itu kini ditahan imbang 0-0. Australia begitu kesulitan menembus pertahanan agresif STY, sementara Indonesia beberapa kali hampir mencuri kemenangan. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Saat melawan Bahrain, Indonesia kembali mengalami momen klasik sepak bola Asia, dikerjai wasit. Pertambahan waktu harusnya 6 menit menjadi 9 menit. Di tengah performa yang konsisten naik, proses jangka panjang yang masih berjalan, dan dukungan publik yang semakin besar, PSSI tiba-tiba mengumumkan bahwa STY dipecat. Kontroversi pun meledak. Supporter mempertanyakan, bagaimana mungkin pelatih yang membangun sepak bola Indonesia dari minus malah dipecat? Publik menilai keputusan itu lebih bernuansa politik daripada sepak bola. Mereka merasa proses yang dibangun STY sejak 2020 yang awalnya dianggap mustahil, baru saja mulai menunjukkan hasil nyata. Meski akhirnya berpisah, satu hal yang tidak bisa dibantah, Shin Tae-yong adalah orang yang membuat Indonesia berani bermimpi ke Piala Dunia. STY membuktikan bahwa yang mustahil pun bisa dikejar jika pondasinya dibangun dengan benar. Dan itu adalah warisan yang tidak bisa dihapus.